أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Misbahul Munir dalam program kita yaitu belajar Quran dari nol, yang mana kita masih berada di pembahasan makharijul huruf, yaitu membahas tentang huruf, tempat keluar huruf, yaitu makharijul huruf, itu jamak makhraj. Makharij adalah jamak dari makhraj, yaitu tempat keluar, tempat keluarnya huruf bahasa Arab. Sebelumnya sekedar kita mengingat-ingat bahwa makharijul huruf itu terbagi menjadi 5 secara umum, ya, yaitu yang pertama makhraj al-jauf, rongga mulut dan tenggorokan. Ini tempat keluarnya huruf mad yang 3, ya, yaitu alif, waw dan ya. Alif berbaris fathah, waw sukun sebelumnya dhammah dan ya sukun sebelumnya kasrah. Seperti contoh nuhiha, ya, nuhiha. Nah, jadi ini huruf mad di mana tempat keluarnya di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian kita juga sudah ambil makhraj al-halq, yaitu tenggorokan atau kerongkongan. Di situ terbagi ada 3 makhraj, yaitu bagian pangkal tenggorokan, tempat keluarnya hamzah dan ha. A, ha, ini dari bagian pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua yaitu bagian tengah tenggorokan, yaitu ain dengan ha, tempatnya ain dengan ha. A, ha, ini dari tengah. Dan yang ketiga dari ujung tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf ghain dan kha. Gha, kha, ini, ya. Kemudian kita sudah ambil juga sebagian dari makhraj lisan, yaitu yang ketiga makhraj lisan. Al-lisan itu artinya lidah. Dan subhanallah, justru dari lidah ini, ya, paling banyak huruf keluar dari lidah ini, yaitu jumlahnya ada 18 huruf keluar dari lidah kita ini, ya, terbagi ke dalam 10 makhraj, 10 tempat keluar, ya. 18 huruf itu terbagi ke dalam 10 tempat keluar. Kita sudah bahas di pangkal lidah ada huruf qaf dengan kaf. Kemudian di bagian tengah lidah ada 3 huruf, yaitu jim, shin dan ya. Kemudian di bagian tepi lidah menyentuh gigi geraham atas, baik tepi kanan atau tepi kiri, ya, itu tempat keluarnya 1 huruf, yaitu huruf dad. Huruf apa? Huruf dad, ya, dad bukan dha. Dha nanti beda, kita akan bahas hari ini insyaallah. Dad ini. Kemudian setelah itu pindah ke bagian ujung lidah, yaitu tempat keluarnya pertama lam. Kemudian setelah itu ada huruf nun, ada huruf ra, ini ketiganya berdekatan. Kemudian kita juga sudah ambil, ya, makhrajnya, tempat keluarnya 3 huruf, yaitu ta, dal dan ta, yaitu ujung lidah menyentuh pada pangkal gigi sari atas atau gusi, ya, di belakang daripada tempat tumbuhnya gigi sari atas, disentuhkan di situ, ya. Ini ta, da, ta.
Dan jumlahnya ini semuanya sudah 8 makhraj, ya, 8 tempat keluar yang ada di lidah. Tersisa 2 makhraj saja, yaitu masih di ujung lidah, dan ini insya Allah akan kita bahas hari ini dan selesai di bagian lidah insya Allah, dan kemudian kita lanjutkan dengan makhraj yang lain. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu mengingatkan bahwa belajar Al-Quran itu sangatlah penting. Kita tidak boleh sebagai seorang Islam belajar Al-Quran begitu-begitu saja. Jadi harus ada perbaikan, harus ada semakin lama harus ada perbaikan di dalam bacaan kita, semakin berkembang, semakin bagus. Sebab membaca Al-Quran itu beda dengan membaca buku-buku yang lain. Jadi ada cara tertentu sebagaimana diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dari mana kita tahu tartil itu seperti apa dan kepada siapa kita harus belajar? Tartil itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, at-tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu memperbaiki huruf, mengeluarkan huruf dengan benar, tajwid, dan ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat-tempat berhenti di dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran. Maka insya Allah dari tujuan mulia ini kita mengambil bagian andil di dalam mensyiarkan, mendakwahkan Al-Quran melalui program belajar Quran dari nol ini yang diselenggarakan oleh Ma'had Tahfidz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jabir. Insya Allah mudah-mudahan dengan lahirnya, dengan adanya program ini, ya, kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, dan jamaah Syekh Ali Jabir khususnya bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran dengan mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah kita lanjutkan pada makhraj berikutnya di bagian ujung lidah, yaitu tempat keluarnya huruf Shad, Zai, dan Sin. Huruf apa? 3 huruf ini keluar dari satu tempat, yaitu Shad, Zai, dan Sin. Ini keluar dari satu tempat, yaitu di mana ujung lidah, ya, menyentuh pada ujung gigi seri bawah. Saya ulangi, ujung lidah nempel atau menyentuh pada ujung gigi seri bawah. Artinya ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ya, kita punya gigi seri ada 2, di atas dengan bawah. Ya, yang dimaksud gigi seri kalau di dalam pembahasan tajwid itu ini yang 2 ini saja. 2 atas, 2 bawah, itu disebut dengan gigi seri. Jadi gigi seri bawah berarti yang di 2 yang di bawah ini. Jadi ujung lidah kita sentuhkan di situ. Kemudian para ulama mengatakan boleh kita menyentuhkan ujung lidah ini langsung dengan ujung gigi seri bawah disentuhkan, atau boleh di bagian dalamnya. Jadi boleh kita, ya, sentuhkan di bagian dalam gigi seri bawah. Intinya antara ujung lidah dengan gigi seri bawah. Tempat keluarnya apa? 3 huruf sekaligus, yaitu huruf Shad, Zai, dan Sin. Bagaimana kalau mereka ini keluar dari satu tempat? Caranya kita membedakan seperti apa? Pertama kita mulai dari huruf Shad. Shad ini di antara sifatnya, di antara karakter cara mengeluarkan Shad adalah dia harus nafas keluar. Ini disebut dengan sifat hams. Ya, jadi nafas mengalir keluar. So, keluar nafas, jangan ditahan, jangan ditelan ke dalam, ya, harus keluar, mengalir keluar sebebas mungkin. Yang kedua, dia suara juga pasti ikut keluar dan tebal, jadi keluarnya dengan tebal. Ketebalannya
Ketebalannya ini bukan hanya tebal seperti huruf-huruf tebal yang lain, tetapi dia lebih tebal lagi. Sebab shad ini memiliki dua sifat tebal sekaligus, yaitu isti'la dan juga apa? Itbaq namanya. Isti'la dengan apa? Itbaq. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah irtifa'u aqsal lisan. Terangkatnya pangkal lidah. Jadi ketika shad kita keluarkan, maka pangkal lidah kita terangkat otomatis. Iya, so pangkal lidah. Kalau kita bisa rasakan, pangkal lidah kita terangkat ke atas. Yang kedua, itbaq namanya. Ya, itbaq. Ini sifat itbaq memiliki 4 huruf, yaitu shad, dad, ta dan dha. 4 huruf. Apa itu itbaq? Itbaq itu adalah terangkatnya atau menempelnya bagian manapun dari lidah ke langit-langit atas, sehingga suara semuanya terkumpul antara lidah dengan langit-langit atas itu. Suara memenuhi di dalam mulut penuh. Ini ya, kelihatan sudah dari bentuk mulut kita, dari suara yang keluar bahwa ini huruf tebal. Nah, terutama kalau huruf shad itu harakatnya fathah dengan dhammah su. Ini kelihatan tebal sekali. Tetapi ketika huruf shad ini berharakat kasrah, karena kasrah itu sebagaimana yang kita katakan, ini merupakan tanda-tanda dari tipis, sehingga ketebalan dari shad, ya, ketebalan dari shad beda ketika dia berharakat fathah dan dhammah. Tapi bukan berarti ketika shad berharakat kasrah tidak tebal, tetap dia tebal. Kata para ulama, berada di tingkatan paling rendah dari ketebalan. Si. Ini namanya shad yang berharakat apa? Kasrah. Dan perlu jamaah perhatikan di sini bagi yang senang membaca Al-Qur'an, ya, perhatikan ketika kita mengucapkan huruf yang tebal. Di sini kita contohkan huruf shad. Ya, bibir tidak boleh maju. Si salah. Ya, so ini salah. maaf, ini kata guru saya, itu bibir tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kemarin kita sudah katakan bahwa bibir itu hanya 4 saja. 4 huruf saja yang perannya memakai peran bibir, yaitu fa, mim, ba, waw. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Dan 1 harakat yaitu harakat dhammah. Jadi selama shad tidak berharakat dhammah, maka bibir tidak boleh ikut-ikut. Ya, ucapkan so, si, su, baru maju. Su, ihdinas siratal mustaqim. Nasi. Jadi bibir tidak usah maju. Kenapa? Karena shad, ya, makhrajnya, tempat keluarnya di lidah. Jadi antara lidah dengan gigi seri bawah saja, bibir tidak usah ikut-ikut. Baik, ini yang pertama shad, ya. Jadi dia memiliki sifat tebal. Kemudian yang kedua, zai. Ini sama makhrajnya dengan shad. Zai ini suara mengalir keluar tetapi nafas tidak keluar. Jadi karena yang mengalir nafas itu huruf fahathahu syakhsun sakat. Jadi zai tidak ada. Baik, za seperti apa? Perbedaannya zai dengan shad. Zai dia memiliki suara bergetar, ya. Ya. Jadi kalau dia makhrajnya sama di ujung lidah dengan gigi seri bawah, tetapi ada suara getaran seperti suara lebah mungkin, ya. Za, zi, zu, ya. Za, zi, zu. Tapi ini dia huruf tipis, bukan huruf tebal. Jadi jangan ditebalkan suaranya. Za, jangan zo. Salah, ya. Dan dia beda dengan jim, jangan dibilang ja. Makanya coba kita praktekkan, misalkan di dalam surah Az-Zalzalah misalkan, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zai, ini huruf zai namanya, ya. Jadi dia tipis, ya. Kemudian dia memiliki sifat apa? Rakhawa, suara mengalir, tetapi nafas tidak keluar. Baik. Ini huruf yang kedua. Huruf yang ketiga yaitu sin. Sin. Sama tempat keluarnya ujung lidah dengan gigi seri bawah. Sa, ya, dia tipis, nafas keluar, kemudian juga apa? Suara keluar. Sa, as, sa, si, su, tipis. Sa, si, su. Yang membedakan sin dengan shad, ketebalan pada shad. Adapun sin dia tipis. Mungkin sama dengan huruf kita S di huruf Indonesia, mungkin sama. S mungkin, ya. Kalau disamakan dengan sin ini. Sa, si, su. Ya. Ini adalah huruf apa? Sin. Dan ketiga huruf ini juga memiliki sifat tambahan, yaitu sifat apa namanya? As-safir. Sifat apa? As-safir. Apa itu sifat as-safir? Ini banyak kadang beberapa santri yang saya ajar, ketika pertama kali saya mendengarkan bacaan khususnya di shad, ya, itu bibirnya maju. Tadi sudah saya tegur, ya, tadi bahwa tidak ada bibir maju di shad. Dan yang kedua, seolah-olah dia berusaha untuk bersiul. Nah, ini tidak boleh, tidak ada. Itu akan menyebabkan juga bibir ikut ke depan, bersiul. Kenapa di shad, zai dan sin itu kadang sebagian santri bersiul? Karena mereka mengatakan bahwa tiga huruf ini punya sifat as-safir namanya. Sedangkan kata mereka safir itu adalah suara yang menyerupai suara burung. Sehingga dia berusaha untuk bersiul. Padahal arti as-safir memang, ya, di dalam bahasanya, arti lughatan kalau dalam bahasa Arab. Arti bahasanya adalah apa? Suara yang menyerupai suara burung. Itu safir. Tetapi dalam istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan sifat as-safir yang dimiliki oleh tiga huruf ini, shad, zai, sin, ya, bukan suara yang menyerupai suara burung, tetapi adalah suara tajam yang keluar di antara celah-celah lidah, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Ketika ujung lidah menempel ujung gigi seri bawah atau bagian gigi seri bawah, ya, di situ keluar kemudian suara tajam. Ya, suara apa yang tajam. Inilah disebut dengan safir. As, ini suara tajam. As, seperti suara tambahan. Inilah yang disebut dengan as-safir di dalam istilah ilmu tajwid. Jadi tidak perlu kita berusaha untuk bersiul, apalagi sampai menyebabkan bibir ikut maju ke depan. Ini salah. Baik, saya ulangi, ya. Jadi tiga huruf tempat keluarnya sama, yaitu di ujung lidah. Ini kita masih membahas ujung lidah, dan terakhir insya Allah yaitu huruf shad, zai dan sin, yaitu dari ujung lidah menyentuh dengan bagian gigi seri bawah, disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah atau bagian dalamnya, ini juga tidak apa-apa. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pindah ke makhraj berikutnya, tiga huruf ini yaitu shad, zai dan sin, di dalam ilmu tajwid dikenal dengan sebutan atau dengan nama huruf asaliyah. Dikenal dengan nama apa? Huruf asaliyah. Jadi kita sudah katakan sebelumnya bahwa setiap huruf itu memiliki julukan, memiliki sebutan, memiliki nama tertentu. Ya, contoh seperti misalkan shin, jim, ya disebut dengan huruf syajariyah. Kenapa? Karena keluar dari bagian tengah mulut. Maka huruf shad, zai dan sin disebut dengan asaliyah. Kenapa disebut dengan asaliyah? Karena dia keluar atau makhrajnya berada di bagian paling ujung dari lidah. Bagian paling ujung dari lidah. Bagian paling ujung ini di dalam bahasa Arabnya disebut dengan asalatun. Asalatun, ya, asalatul lisan,
yaitu bagian paling ujung dari lidah. Mastadaqqa min ra'sil lisan, yani yang paling ujung. Maka huruf 3 ini kita hafalkan disebut dengan huruf apa? Asaliyah, yaitu huruf shad, zai dan apa? Sin. Ihdinas siratal mustaqim, ada sin, ada zai yang tidak ada. Ya, zai tidak ada di dalam surah Al-Fatihah, ya. Adapun sin ada. Mustaqim, ini mustaqim. Mustaqim. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan di makhraj yang terakhir, yaitu di bagian ujung lidah, ya. Yaitu antara ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi seri atas. Kebalikannya sekarang. Kalau tadi ujung lidah dengan gigi seri bawah, sekarang ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ini tempat keluarnya 3 huruf, yaitu tha, zal dan dha. Apa? Tha, zal dan dha, 3 huruf. Ini keluarnya dari mana? Ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Ujung lidah menempel atau menyentuh ujung gigi seri bawah. Tetapi kata para ulama di dalam kitab-kitab tajwid disebutkan, ya, syarat dari 3 huruf ini, ya, syarat mengeluarkan 3 huruf ini yang benar adalah ujung lidah kita, ya, disentuhkan dengan ujung gigi seri bawah dengan syarat, dengan catatan ujung lidah sedikit terlihat. Jadi sehingga orang yang di depan kita bisa melihat ujung lidah kita keluar sedikit, ujung saja yang dikeluarkan, tidak semua lidah. Jadi contohnya seperti ini, kita contohkan, ya. Tha, 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 dha, 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 tha, dha, dha. Ya. Jadi sedikit dari ujung lidah terlihat. Ini sebagaimana yang kita dapatkan dari para masyayikh juga, bahwa yang paling benar adalah dalam mengeluarkan 3 huruf ini, ya, seperti yang saya contohkan. Ini bukti bahwa Al-Quran itu tidak diambil dari belajar dari kitab saja, tetapi Al-Quran sumbernya adalah riwayah. Al-Quran adalah talaqqi. Sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, beliau belajar dengan malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Maka cara yang benar di dalam belajar Al-Quran adalah dengan talaqqi, cari guru. Tidak bisa kita sendiri baca Quran kemudian dikoreksi sendiri. Siapa yang membenarkan? Ya diri sendiri, tidak bisa. Mungkin kalau ilmu-ilmu yang lain masih bisa didapatkan dengan baca buku, belajar dengan otodidak, ya, mungkin. Tetapi kalau Al-Quran tidak bisa. Al-Quran harus belajar kepada guru. Bagi yang sedang belajar membaca Al-Quran, belajar untuk kemudian menghafal Al-Quran, maka harus punya guru tertentu untuk bisa belajar Al-Quran dengan benar. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita di makhraj apa? 3 huruf, yaitu tha, zal dan dha. Bagaimana cara mengeluarkan ketiganya? Seperti yang saya contohkan, yaitu ujung lidah sedikit terlihat. Setelah kita sentuhkan dengan gigi seri atas, ujung lidah kita terlihat sedikit. Az. Ya, ini huruf tha, zal, az. Ini huruf apa? Zal. Kemudian huruf dha, az. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana karakter sifat dari 3 huruf ini? Yang pertama dari huruf tha. Huruf tha nafas keluar. Kemudian dia tipis, tidak tebal, ya, tidak tebal. Suara juga keluar, ya, suara mengalir. Ya, semuanya ini suara mengalir. Taib. Jadi tha nafas keluar. Az. Ini tha. Beda dengan huruf sin, ya. Beda dengan huruf sin. Jadi jangan dibilang sa. Ini sudah tadi sin selesai. Ini tha. Ya, jadi kalau dia berharakat fathah, tha.
Tha, ujung lidah sedikit terlihat. Tha, fi, thu. Tha, fi, thu. As, ya. Jadi ada nafas mengalir. Nah, ini banyak kadang ada beberapa santri atau orang yang baru belajar Al-Quran tidak bisa membedakan antara huruf tha dengan apa? Sin. Sehingga keluarnya sama, sa, ya, sa. Jadi contoh di dalam bahasa Arab itu ada kata thamanun, itu artinya harga. Jadi kadang orang Indonesia bilang kam saman, berapa saman? Yang benar adalah kam thaman. Jadi bukan saman. As-samarat, bukan as-samarat. Itu artinya akan berubah dan berbeda nanti. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, huruf dzal. Bedanya dzal ini suara tertahan, ya. Suara apa? Suara tertahan. Jadi dia tidak keluar suara keluar, nafas tertahan. Jadi dia tidak hams. Ya, nafas apa? Tertahan dan suara keluar. Ini huruf apa? Dzal. Makanya suara mengalir. Dza, zi, zu, zu, ya, tetapi ini huruf dzal sifatnya juga tipis, dia tidak tebal. Kalau ditebalkan, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah, maka nanti akan jadi huruf dha. Itu nanti saudaranya. Ya, jadi dzal tipis, dzal. Coba kita praktekkan misalkan di surah Az-Zalzalah tadi yang kita baca, ya di situ ada huruf dzal, ada huruf tha, ada huruf zai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, perhatikan baik-baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, idza. Ya, kemudian za. Beda antara dzal dengan zai, jangan dicampur. Memang kadang di dalam percakapan sehari-hari ada orang bilangnya dzal ya zai. Jadi sehingga dia membaca idza dibacanya iza. Itu salah. Dia beda makhraj. Tadi zai sudah kita katakan ujung lidah dengan gigi seri bawah. Tapi kalau dzal ujung lidah dengan gigi seri atas. Ujung lidahnya terlihat. Jadi beda, bukan iza tetapi idza. Ya, misalkan di ta'awudz a'udzu, dzu ini dzal. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zu. Ya, ini dzal. Baik. Kemudian setelah apa tadi? Tha dan dzal, yang ketiga huruf apa? Dha. Ya, tempat keluarnya sama, tiga huruf ini yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, kalau dalam bahasa tajwidnya taraf ma'at taraf lisan ma'at atraf ats-tsanaya al-ulya. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, yang ketiga apa? Huruf dha. Ini namanya huruf apa? Dha. Dhaun, huruf dha. Ini berharakat fathah. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Adh. Ya, adh. Ya, beda dengan apa? Dzal. Adh. Ya. Jadi misalkan al-azim. Ya, al-azim, astaghfirullahal azim. Dha. Ini huruf apa? Dha. Boleh kita perhatikan lebih berhati-hati lagi ketika huruf dha ini
bersamaan dengan huruf apa? Dhad dalam satu kata, ataupun kemudian di lain kata cuman bertemu dengan huruf apa? Dhad. Contoh misalkan di dalam surah Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak. Di situ ada ayat bagaimana? Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha, ada dhad dulu, kemudian apa? Dha. Bedakan keduanya, jangan kemudian dicampur. Ya, dha beda, dha lain. Ya. Anqadha dha. Anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, dha, ini huruf dhad keluarnya dari tepi lidah menyentuh gigi geraham atas. Adapun dha, ini huruf dha keluar dari ujung lidah menyentuh ujung gigi sari apa? Atas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa makhraj yang ada di lisan, di lidah, insyaallah semuanya sudah kita bahas. Semuanya sudah kita selesaikan. Dan yang terakhir barusan yaitu makhrajnya, tempat keluarnya 3 huruf tha, dzal dan apa? Dha. Catatan terakhir, 3 huruf ini ya disebut atau punya nama, ya. Karena kita bilang tadi bahwa setiap huruf memiliki nama tertentu, ya. Jadi 3 huruf ini disebut dengan huruf lithawiyah. Apa? Lithawiyah. Ya, nisbat kepada lithah, lithatun. Apa artinya lithah? Gusi. Gusi. Kenapa disebut huruf lithawiyah? Bukankah 3 huruf ini sama sekali tidak menyentuh gusi? Ya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan gusi. Ini juga yang menjadi catatan dari beberapa guru kami ketika menjelaskan 3 huruf ini. Kenapa disebut lithawiyah? Tetapi para ulama memberi nama seperti itu. Alasannya adalah karena 3 huruf ini memang tempat keluarnya tidak sama sekali tidak menyentuh gusi, tetapi berdekatan dengan gusi. Dekat dengan gusi karena dia ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas. Ujung gigi sari atas dekat dengan gusi. Terkadang orang Arab itu menamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dekat dengannya. Contoh seperti misalkan asy-syams dan al-qamar. Syams matahari, al-qamar apa? Bulan. Ya, bulan. Jadi kalau digabung jadi satu, misalkan disebutkan dalam bahasa Arab al-qamarain. Al-qamarain maksudnya apa? Syams dan qamar, matahari dengan bulan, tapi disebut dengan satu nama. Contoh misalkan nama Umar dengan Amr, ya, Umar dengan Amr ini kan 2 nama yang berbeda. Ada orang namanya Umar, ada orang namanya Amr. Tapi kalau digabung, kalau langsung kita panggil misalkan itu boleh disebut dengan Umarain. yakni Umar dengan apa? Dengan Amr. Contoh juga misalkan gerhana matahari dengan gerhana bulan, itu kan bahasa Arabnya beda. Kalau gerhana matahari di siang hari itu disebut dengan kaf, kusuf. Kusuf. Kalau gerhana bulan itu disebut dengan apa? Khusuf, pakai kha. Ya. Tetapi kalau digabung gerhana bulan dan matahari disebut dengan kusufain. Kusufain, ya. Jadi dua gerhana. Dan begitulah alhamdulillah makharijul huruf yang ada di lisan kita semuanya sudah bahas. Jumlahnya semuanya ada 10 makhraj. Terbagi ke dalam berapa huruf? 18 huruf. Jadi kalau kita total sampai sekarang, ya, sudah ada berapa huruf yang kita bahas? Di tenggorokan ada 6 huruf, ya. Kemudian di lidah ada 18, jadi sudah 20, ya, sudah 24 huruf yang kita bahas. Insyaallah sisa 4 huruf nanti yang keluar dari bagian bibir kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan bagi para jamaah yang menginginkan untuk bertanya, menanyakan sesuatu tentang tajwid, tentang membaca Al-Quran, tentang pengucapan huruf, boleh silahkan ditanyakan di kolom komentar. Silahkan, tidak apa-apa. Nanti kita akan baca dan insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya, di Jumat berikutnya. Maka silahkan boleh bertanya di kolom komentar atau menghubungi kami di Pondok Tahfidz dan Iqra Internasional Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan ya, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Qur'an, membumikan Al-Qur'an insyaallah dengan cara
mendakwahkan syiar bacaan-bacaan Al-Quran, para penghafal Al-Quran, sebagaimana tujuan dari almarhum Allah yarham Syekh Ali Jabir, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran bersanad di tanah air kita Republik Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan tujuan mulia ini dapat tercapai dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kerjasama dari kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau tayangan hari ini sedikit terlambat. Insya Allah kita akan lanjutkan tayangan ini setiap pekannya di hari Jumat pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.